Ya, teman-teman, kita lanjut ke ini video yang kedua atau part kedua. Kita lanjut tadi penjelasan tentang stigma menjadi kesulitan terbesar menurut saya ketika membaca buku ini, bahwa kekristenan atau kekatolikan agak sulit untuk diterima. Karena itu tadi, Kristen adalah atau Katolik dibawa oleh orang-orang yang satu rumpun dengan penjajah atau yang pada waktu itu Belanda. Jadi agak sulit mereka membedakan. Mereka ini mau memperkenalkan kebaikan, memperkenalkan hal yang sangat sakral, yakni tentang Injil, sukacita, tetapi pada kesempatan yang sama orang-orang yang satu rumpun, yang satu suku bangsa, ada orang yang Belanda itu pada kenyataannya, faktanya mereka justru menjajah. Yang saya sangka juga dalam penjajahan itu ada penindasan, ada kekerasan, dan seterusnya. Jadi ada dua sisi yang berbeda yang mereka terima. Di satu sisi ada yang menawarkan kebaikan, menawarkan kabar sukacita Injil, kekristenan, kekatolikan, tapi di satu sisi ada yang sedang menindas dan mereka itu satu rumpun. Jadi ini kesulitannya ya. Dan ini tetap saya kira menjadi pengalaman traumatis atau menjadi stigma yang terbawa hingga sampai saat ini, sehingga kekristenan tetap sulit untuk diterima. Agama Eropa, agama penjajah dan seterusnya, karena kebetulan kita katakan yang menjajah pada waktu itu umumnya adalah orang-orang, ya bukan umumnya, saya kira semua 100% adalah orang-orang Eropa. Ada, kecuali Jepang ya, ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis. Saya kira itu negara-negara Eropa, dan mereka pula yang datang ke Indonesia untuk memperkenalkan kekristenan. Jadi ini dua sisi. Walaupun, sekali lagi, walaupun dikatakan ada tokoh di kalangan mereka sendiri, ada seorang penulis atau dua orang sih sebenarnya di sini, tapi di buku ini dikatakan ada seorang penulis yang justru mengkritisi perlakuan buruk penjajah pada waktu itu, yang bernama Multatuli. Mungkin tidak asing bagi teman-teman yang baru saja lulus dari SMA, yang baru saja mempelajari tentang sejarah Indonesia. Dengan nama ini, Multatuli, itu nama penanya. Nama aslinya adalah Edward Douwes Dekker. Dia adalah seorang penulis Belanda yang terkenal bersama dengan Max Havelaar. Novel satirisnya yang berisi kritik. Pada waktu itu mereka justru mengkritisi yang satu bangsanya sendiri, yakni orang Belanda sendiri, yang memperlakukan buruk terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda pada waktu itu. Dan mereka-mereka ini yang kemudian memberikan semacam angin segar, karena dari pemikiran-pemikiran mereka nanti justru lahir tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang kita katakan memperjuangkan, muncul tokoh yang membela kepentingan rakyat Hindia Belanda. Jadi luar biasa dari antara mereka, tetapi ternyata ada yang memperhatikan orang-orang pribumi untuk maju, untuk berkembang, bahkan sampai pada pemikiran untuk merdeka juga dari orang-orang Belanda itu sendiri. Karena apa? Sekali lagi, karena orang-orang Belanda yang pada waktu itu datang sebenarnya memang untuk berdagang, sudah bergeser menjadi menjajah dan menindas. Jadi semacam karena mereka sudah keluar jalur, maka orang-orang seperti Multatuli dan Max Havelaar ini mengkritisi, kita ini datang ke Indonesia atau datang ke Hindia Belanda bukan untuk memperlakukan secara buruk orang-orang yang ada di sini.
kita datang harusnya dengan maksud baik, maka kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Maka ketika ada orang yang menindas dari bangsanya sendiri, dari bangsa mereka sendiri, orang-orang yang seperti Multatuli ini bereaksi keras. Lalu, apakah wilayah dan perebutan wilayah dan penjajahan, terutama di daerah Sumatera kita katakan ya, terutama di daerah Sumatera ini menguntungkan misi Katolik seperti yang saya katakan tadi. Ada di satu sisi bisa menguntungkan, lalu di satu sisi yang ini yang justru sisi yang dominan itu justru merugikan misi Katolik, kita katakan seperti itu. Untungnya mudah untuk diterima. Karena apa? Karena ketika kita dikuasai oleh Belanda, jadi karena satu rumpun mereka gampang untuk datang dan diterima di daerah jajahan Belanda itu sendiri, para misionaris itu untungnya. Karena mereka datang ke Indonesia, misionaris Katolik ini juga selain untuk mewartakan misi kepada orang-orang pribumi Hindia Belanda, rakyat di Hindia Belanda, tapi juga untuk menganimasi kebutuhan rohani bagi orang-orang Belanda itu sendiri. Di satu sisi mereka gampang diterima, lalu di satu sisi yaitu tadi, ini sisi yang lebih menonjol, mereka diterima karena sekali lagi stigma bahwa kekristenan itu adalah agama penjajah. Sekali lagi sulit untuk diterima. Wajah yang dibawa oleh misionaris Katolik seolah-olah menjadi terhalang karena perlakuan buruk oleh orang-orang Belanda yang menjajah pribumi pada waktu itu. Jadi seperti itu. Sekali lagi penjelasan tentang sejarah ini semaksimal mungkin yang terkait erat dengan pewartaan misi. Karena mungkin saja kita mengenal sejarah Belanda pada waktu itu pada umumnya, tetapi mungkin itu yang benar-benar ditinjau dari sudut pandang orang-orang kita sendiri. Saya kira paham apa yang saya maksudkan ya. Lalu bagian B. Bagian B memperebutkan Pulau Sumatera dan Hindia Belanda. Memperebutkan Pulau Sumatera dan Hindia Belanda. Jadi kita langsung fokus ke daerah Sumatera, karena sekali lagi topik pembahasan kita adalah sejarah gereja untuk Indonesia, tapi bagian Sumatera bagian selatan saya katakan. Jadi kita tidak membahas situasi Indonesia pada umumnya. Situasi Indonesia pada umumnya dari Aceh sampai timur, kita tidak membahas itu, tetapi kita hanya fokus ke daerah Sumatera itu. Maka di sini kita fokus di Pulau Sumatera, di mana pada waktu itu kita juga punya kekayaan yang melimpah, rempah serta produksi alam yang melimpah, yang akhirnya ini dilirik oleh orang-orang Eropa. Apa saja yang kekayaan alam yang melimpah itu yang ada di Sumatera, di daerah Sumatera ini tidak lain adalah karet, kopi, serat, dan lain sebagainya. Maka karena kekayaan inilah kemudian Portugis, Inggris, dan pada akhirnya juga Belanda melirik untuk datang ke Pulau Sumatera. Karena pada waktu itu Aceh yang mungkin memegang peran penting, pemimpin kedaerahan, maka mereka fokus pada awalnya datang ke Aceh, entah itu Portugis, entah itu Inggris, entah itu juga Belanda. Mereka pertama-tama datang ke Aceh untuk bernegosiasi dengan pemimpin daerah yang ada di sini. Untuk
bagian yang kedua saya kira cukup di sini. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Silahkan klik di link deskripsi